Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya akan cek sound dulu, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa Bu. Bisa. Nanti bisa saya lanjutkan ya. Ya. Nanti jika kalian ada pertanyaan atau akan mengatakan sesuatu, boleh saja, sah-sah saja. Jika kalian akan bertanya sesuatu, silakan. Ada beberapa cara. Yang pertama, boleh menuliskan di room chat. Ya, bisa menuliskan di room chat. Yang kedua, kalian bisa menghidupkan mic dan memotong pembicaraan saya. Maaf Bu, saya mau bertanya begitu. Jadi tidak usah menunggu Bu Eni menjelaskan selesai. Kalau kalian mau bertanya langsung boleh saja. Baiklah, sekarang kita mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1. Tamara mengukur besaran-besaran yang terdapat pada balok seperti pada gambar berikut. Nah, dari gambar ini kalian bisa mengetahui bahwa untuk pengukuran yang pertama itu Tamara mengukur apa ini? Mengukur apa? Mengukur panjang. Sedangkan yang kedua Tamara mengukur lebar. Yang ketiga, Tamara mengukur tingginya. Nah, sedangkan untuk kegiatan yang ini, Tamara mengukur massa benda. Nah, dari besaran-besaran yang diperoleh oleh Tamara, ini semua termasuk besaran pokok. Dari besaran pokok, itu dapat kita peroleh besaran lain dari yang besaran pokok yang diperoleh oleh Tamara, yaitu dari P panjang dan lebar terbitlah luas. Nah, ini luas itu panjang kali lebar. Sedangkan volume itu panjang dikali lebar kali tinggi, PLT. Sedangkan massa jenis atau rho diperoleh dari massa ini dibagi dengan volumenya, yaitu volume P kali L kali T. Jadi besaran turunan yang diperoleh dari kegiatan Tamara ini adalah luas, volume, dan massa. Jadi jawabannya adalah BB. Kita pindah ke soal nomor 2. Soal nomor 2, perhatikan pernyataan berikut, ada 5. Pertanyaannya, ciri-ciri air pada suhu di bawah 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Kita harus tahu kalau air berada dengan suhu di bawah 0 derajat Celcius, itu berarti wujudnya beku. Kalau beku berarti yang cocok dari pernyataan ini, ciri-ciri yang cocok adalah molekul-molekulnya mudah bergerak. Salah, karena beku. Bentuk dan volumenya tetap, betul. Partikel berikatan sangat kuat, betul. Susunan partikelnya tidak teratur, karena beku dia kan teratur, berarti salah. Jarak antar partikel sangat dekat, betul. Berarti yang betul adalah 2, 3, dan 5. Jawabannya yang C. Silahkan kalau ada yang bertanya, nomor by nomor dituliskan di room chat. Sekarang soal nomor 3. Coba perhatikan, soal nomor 3 ini kan ada 4 wadah, bentuknya berbeda, namun semuanya diisi dengan air. Nah, dari semua wadah ini airnya dipanaskan. Yang nomor 2 dan nomor 4 airnya sudah penuh. Sedangkan kita tahu
kalau suatu benda dipanaskan itu volumenya akan bertambah, tetapi tidak untuk air pada suhu 0 sampai 4. Air pada suhu 0 sampai 4 itu justru volumenya akan menyusut, dan itu kita kenal dengan anomali air. Jadi ketika suhu air antara 0 sampai 4, kalau kita gambar kurvanya, itu nanti kurvanya akan menurun. Nah, berarti bejana 1 volume bertambah. Ini bertambah masih ada tempat, berarti tidak tumpah. Gambar 2 menyusut, gambar 3 itu bertambah atau naik dan masih ada tempat, berarti tidak tumpah. Sedangkan gambar 4 itu bertambah. Karena sudah full, maka dia akan tumpah. Maka jawaban yang full yang tetap adalah yang B. Seperti itu. Yang berikutnya, soal nomor 4. Nah ini, soal nomor 4, ini pertama kali Bu Eni mengerjakan ada sesuatu yang belum komplit. Karena apa? Di sini, di soal ini tidak diketahui T-nya, baik TS maupun T air, juga tidak diketahui masanya. Jadi kita kesulitan untuk mencari kalor leburnya. Tetapi saya berprasangka baik bahwasanya penulis soal itu mengasumsikan kita sudah tahu TS dan T air. Nah, TS itu 0,5 kalori per gram derajat Celcius, sedangkan T air itu 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, kalau kita diasumsikan sudah tahu TS dan T air, maka mencarinya mudah sekali, yaitu T1 yang ini 250 sama dengan M kali C kali delta T. Nah, maka diperoleh M-nya 100. Kalau M-nya 100, ini Q2 kan 8.000. Berasal dari 8250 dikurangi 250. Ini berarti Q2 M kali L, I-nya 8.000, M-nya 100, berarti L-nya kita peroleh 80. Jawabannya yang B. Itu dengan asumsi kita sudah tahu CS dan T air. Bagaimana kalau si siswa belum tahu CS-nya, belum tahu C airnya, sementara juga tidak ada masanya? Ya, dalam konteks ini menurut saya pribadi itu soalnya kurang tepat. Karena apa? Nanti di soal yang paket 82 itu, di paket yang 82 ternyata yang ditanyakan adalah T air. Berikutnya soal nomor 5. Nah, kita ada 4 gambar. Di sini pertanyaannya molekul unsur. Silahkan kalian coba kalau mengerjakan di garis seperti ini. Molekul unsur. Oh, kalau molekul unsur itu atom-atomnya sama. Kalau atom-atomnya sama, berarti dari keempat gambar ini yang sama adalah nomor 1 dan nomor 3. Ini berbeda, yang ini berbeda, berarti jawabannya yang A. Kita sekarang berpindah ke soal nomor 6. Nah ini, nomor 6, nah kita punya larutan sebanyak 6. Kita masukkan lakmus merah dan lakmus biru. Merah jadi merah asam, jadi biru basa, merah-merah ini asam, jadi biru basa, jadi merah asam. Yang lakmus biru kalau jadi merah berarti asam, ini tetap biru berarti basa, ini merah berarti asam, yang biru basa, yang merah asam. Nah, pertanyaannya larutan yang bersifat asam, berarti baik kolom ini maupun kolom ini adalah yang asam. Berarti 1, 4, dan 6. Jawaban A. Nomor 7. Soal nomor 7 itu materinya tentang zat aditif. Yang ditanyakan adalah pewarna dan pemanis buatan. Nah, dari komponen
sebagai pemanis buatannya itu adalah natrium siklamat. Ya, natrium siklamat ini. Kalau garam itu sebagai pengawet. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, untuk soal nomor 8, kalian sudah tahu kalau kita punya atom ini adalah K, kalium, itu sini ada tulisan 19, yang sini ada tulisan 39, artinya yang 19 ini menunjukkan nomor atom. Nah, nomor atom itu menunjukkan jumlah proton, menunjukkan jumlah elektron, sedangkan 39 itu menunjukkan nomor massa. Nah, nomor massa ini merupakan proton ditambah neutron. Berarti kita bisa mencari neutronnya. Nah, ini neutronnya, yaitu 39 dikurangi 19. Jawab adalah 20. Kesimpulannya, protonnya 19, elektronnya 19, dan neutronnya 2. Jawabannya yang kita berpindah ke soal nomor 9. Nah, ini hati-hati soal nomor 9. Soal nomor 9 ini mobil mainan. Mobil mainan untuk menggerakkan tiker-tiker. Mobil mainan berjalan, terus kita tiker-tikernya melalui tiker. Nah, kalau melalui tiker timur, maka kita membaca titik-titiknya di balik. Ini mobilnya ke kanan, berarti membacanya ke kiri. Kalau ke kiri berarti yang tepat di LBB. Di LBB diperlambat. Kalau yang ini mobilnya, mobil mainannya ke kiri, berarti kita membaca tiker-tikernya ke kanan. Kalau ke kanan berarti yang gambar nomor 3 ini dapat, yang gambar nomor 4 berdepan. Jadi kalau pertanyaannya GLBB diperlambat dan GLBB dipercepat, nah ini yang diperlambatkan tadi 2 dan 3, yang dipercepatkan 1 dan 4. Kita bisa lihat ini, kalau 1, 2 jelas salah, 2, 3 juga jelas salah. Mari kita lihat 3, 4. Nomor 3 lambat, nomor 4 cepat. Nomor 2 lambat, nomor 2 lambat, nomor 4 cepat. Berarti nomor 9 ini sepertinya jawabannya juga. Jawabannya ada. Sekarang nomor 10. Nah, untuk soal nomor 10 ini masanya 3 dan 2, berarti ada 5. Gaya yang narik 50, tapi gaya geseknya masing-masing balok 5, berarti sini 5, sini 5, ada 10. Berarti total gaya yang bekerja 50 ke kanan dikurangi 10 yang ke kiri, sama dengan M kali A. M-nya 5, nah kita cari, berarti A-nya 40/5 sama dengan 8 Newton per kilogram. 8 Newton per kilogram, satuan ini sama dengan satuan yang, berarti jawabannya yang C. Kita beralih ke soal nomor 11. Nah, ini ada beberapa peristiwa. Pertanyaannya adalah mana dari peristiwa yang termasuk urutan 3. Kita analisis satu persatu. Semua benda jatuh, semakin lama akan semakin cepat. Urutan 2. Dayung mendorong air ke belakang, bergerak ke depan. 3. Bola kaki meluncur menabrak tembok.
bisa tahu bahwa total gaya itu berarti yang menarik itu 400, terus dilawan oleh gaya berat. Gaya beratnya arahnya ke bawah, sedangkan yang narik arahnya di sini kan ke atas. Berarti 400 dikurangi 150 ton sama dengan 250. Nah, besarnya usaha, ini yang ditanyakan usaha, itu kan jumlah gaya total dikalikan jaraknya dalam ini ketinggiannya yaitu 1 meter, berarti 250 ton dikali 1 meter sama dengan 2207. Yang soal nomor 13. Nah, ini kedudukan matahari, bumi, dan bulan pada saat gerhana bulan. Kalau gerhana bulan itu siapa yang di tengah? Yang di tengah adalah bumi. Dari keempat gambar ini, yang ini berada di tengah adalah gambar yang A. Jadi jawabannya A. Kalau seperti ini, gambar B itu terjadi pasang apa? B dan C. Kalau saling tegak lurus, yaitu pasang perbani. Jadi B dan C itu terjadi pasang. Kalau D itu terjadi pasang bulan. Kita pindah ke soal nomor 14. Nah, ini soal nomor 14, hati-hati. Di sini yang diperlukan adalah ketelitian kalian melihat mana lengan kuasanya, mana lengan bebannya. Untuk gambar nomor 1 itu bendanya di sini, kuasanya di sini. Berarti lengan bebannya 0,5, lengan kuasanya 1,5. Berarti keuntungan mekaniknya 1,5 dibagi 0,5 sama dengan P. Untuk gambar nomor 2, ini titik tumbuhnya di tengah. Kalau di tengah gampang, berarti ini lengan bulan 0,5, ini lengan kuasa. Nah, lengan kuasa. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Sekarang kita ke nomor 15. Soal nomor 15 itu kita menggunakan rumus P sama dengan rho kali B kali H1. P-nya sudah diketahui sekian, rho-nya 1000, B-nya 10, H-nya itu hari kita peroleh satunya ada 9. Sedangkan untuk P2-nya itu rho BH2, P2-nya 120.000, ini rho-nya 1000, B-nya 10, H2-nya kita pilih 12. Berarti selisihnya 3 meter. Jawabannya adalah yang mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada, Bu. Ya, kurang keras suaranya. Mau tanya
Nomor 14. nomor 14. Ya, barangkali ada penulisan yang salah ya. Kita saling cross check ya. Ya, Bu. Oh iya, ini Bu Eni salah tulis. Yang betul itu kalau hasilnya kan betul ya. Ini saya ulangi. Ini Bu Eni salah tulis saja. Yang betul ini 1 dibagi 0,5 hasilnya 2. Silahkan semuanya dibetulkan ya. Nanti punya Ibu Eni ini saya ganti 1 dibagi 0,5 hasilnya. Nah, itu enggak? Nggih, Bu. Makasih. Oke, terima kasih juga koreksinya. Tapi ini Bu Eni membaginya udah betul. Tulisnya mestinya 1 meter, saya tulis juga dari yang betul 1 meter. Hasilnya udah betul dan jawabannya silahkan semuanya dicek sudah betul ya udah ya. Ya, Bu. Nah, oke, ada lagi yang mau tanya yang lain? Baik, Bu Eni lanjut nomor 16. Nah, ini nomor 16. Ini sudah Bu Eni garis ya. Bu Eni garis di sini. Ini kan setengah gelombang 12, berarti 1 gelombang 24. Ini setengah periode, ini 1 periode, berarti periodenya 1,5. Kalau kita mau mencari tepat ambat gelombang, situnya P, lambda per T. Lambdanya betul 24, T-nya itu 1. Nah, hasilnya 16 cm per silakan diterima. Oke, sekarang berikutnya kita masuk ke soal nomor 17. Nah ini, soal nomor 17 itu kita juga dituntut untuk teliti. Yang pertama harus kalian ketahui, ini adalah lensanya lensa penuh. Benda berada pada jarak 15 cm. Terus di sini perbesarannya 2 kali. Ya, perbesarannya 2 kali, berarti kita bisa mencari bayangannya pada jarak berapa menggunakan rumus yang ini. M sama dengan S aksen per S. M-nya itu 2, terus S aksen per 2 sama dengan S aksen per 15. S aksen 3. Nah, kalau sudah kita pergi seperti itu, berarti kita bisa mencari fokusnya, yaitu kita peroleh fokusnya 10 cm. Nah, di sini pertanyaannya, jika lensa digeser 5 cm menjauhi lens, 5 cm menjauhi lens ini kita geser 5 cm. Berarti jarak bendanya menjadi 20. Kalau jarak bendanya menjadi 20, itu berarti bendanya berada di titik P, pusat kelengkungan alias 2F. Kalau bendanya berada di P atau di 2F, maka bayangannya sifatnya seperti ini. Dapat ditangkap layar, itu artinya sejati atau nyata, terbalik sama besar. Ciri benda yang berada di P itu sifatnya mesti sama. Jawaban yang tepat adalah yang sampai di sini. Ada yang mau ditanya atau ada lagi Bu Eni yang salah tulis? Mari kita saling koreksi.
kalian bisa koreksi ini itu sebagai salah satu indikator kalau kalian tidak apa-apa, kita saling koreksi. Sekarang kita pindah ke soal nomor 18. Nah, soal nomor 18 ini gampang sekali, hanya untuk teliti. P dan T plastik. Nah, berarti P-nya negatif, T-nya negatif. Ini P-nya tarik-menarik, jelas R-nya positif. TR tarik-menarik, jelas R-nya positif. Kita tahu I positif dengan S tolak-menolak, berarti S-nya juga positif. Simpulan muatan listrik PRS adalah I-nya positif, R-nya positif, dan S-nya juga positif. Berdasarkan ini kita analisis. Nanti jawabannya yang nomor 19. Nah, ini kalian sudah mahir sekali menyelesaikan soal nomor 19. Lagi-lagi pokoknya yang penting kalian teliti. Lampunya 10 watt, jumlahnya 4 dipakai 10 jam, berarti 10 dikali 4, 40 dikali 10, 400. 5 kali 2, 10 kali 10, 100. 100 kali 1, 100 kali 10, 1000. 300 kali 1 kali 2, 600. Nah, kalau ini kita jumlah, hasilnya kan 2100 watt jam. 1 bulan 30 hari, berarti 2100 dikali 30, hasilnya 63.000 watt jam. Sama dengan 63 kWh. Ini soalnya lebih simpel dari latihan kamu. Kalau biasanya kan berapa biaya reaksinya. Berarti ini jawabannya yang sampai di sini ada yang mau bertanya? Ambil cek sound, suara Bu ini bisa terdengar jelas? Ya, Bu. Bisa, Bu. Halo, suara Bu ini bisa terdengar jelas? Bisa. Nomor 20. Nah, ini nomor 20 ini soalnya sekali ya, soalnya bagus sekali. Kita dituntut untuk teliti bisa menganalisis gambar yang ada. Tetapi saya yakin siswa-siswanya ini siswa yang teliti, siswa yang benar, besok tidak salah menjawabnya. Ini hati-hati ya, ini kan apa namanya, kayak ini balik, harusnya ke sana, terus ke sana, berarti ini lewat depan. Ayo dicoba jempolnya. Kalau lewat depan berarti P-nya tutup U, bener atau salah? Betul. Ya, tutup U udah betul. Kalau sini U berarti sini S. Nah, kita turut ini kabelnya ke sini, terus ke sini, tidak usah bingung. Ini soal yang gampang. Nah, setelah sampai di ujung X itu ternyata kabelnya lewat belakang. Semuanya coba pakai tangan kanan. Yuk, semuanya dicoba pakai tangan kanan. Kalau ini lewat belakang, berarti otomatis U-nya berada di J. Nah, X-nya tutup S. Nah, berdasarkan kondisi ini, mari kita lihat option yang benar. Magnet berputar, jelas salah. Magnet diam, jelas salah. Kenapa? Karena ini ada S, ada U, jelas ada yang tarik-menarik ini. Magnet bergerak ke arah X, magnet bergerak ke arah X, jelas salah. Karena ini SS mesti tolak-menolak. Maka yang D, magnet bergerak ke arah P. Magnet bergerak ke arah P ini U, ini S, saling tarik-menarik. Berarti benar jawabannya yang D. Sekarang kita pindah ke soal 21. Soal nomor 21, ini kalian juga sudah terbiasa.
pesan Bu Eni selalu yang lihat ini perhitungnya yang teliti. Nah, untuk soal 21 ini langkah pertama ini kita cari hambatannya dulu. Ini dirangkai secara seri. Kalau dirangkai secara seri berarti menjadi 16. Adalah 16 yang ini 24. Berarti 16 dan 24-nya dirangkai secara kanan. Kita cari RP-nya melalui rumus ini. Kita peroleh RP-nya 9, hati-hati, di sini ada R kecil. Berarti R totalnya wajib ditambah R kecil ini. Wajib ditambah R kecil ini. Tadi 9,6 ditambah 0,4 berarti hasilnya 10. Nah, terakhir kita cari I-nya. Kalau I-nya berada di sini berarti itu I total. I total itu V total. V total di sini sama dengan E-nya ini. Nah, hanya 10. Berarti hasilnya 1,2 ampere. Yang C. Terakhir soal nomor 22. Nah, ini materinya adalah induksi elektromagnetik. Percobaan yang sudah kalian lakukan di kelas adalah kemarin waktu kalian menggerakkan magnet ke dalam kumparan. Nah, konsepnya itu kemarin melalui percobaan itu kalian tahu kalau gerakan magnetnya semakin cepat maka tegangannya semakin besar. Sama ini, kalau dinamo sepeda berputar makin cepat itu berarti tegangannya semakin besar. Kalau tegangannya semakin besar berarti semakin terang lampunya ini. Nah, semakin terang. Kenapa bisa tegangannya semakin besar? Ini alasannya, karena perubahan medan magnet dinamo makin cepat, DGL makin besar. Kalau kemarin kata-kata yang kalian tuliskan di percobaan adalah karena perubahan jumlah garis gaya magnetnya semakin besar. Nah, itu sama dengan perubahan medan magnet. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Ya, 22 soal paket A sudah dilakukan. Tadi yang revisi yang nomor 14 sudah kita revisi. Maksud dari menulis 1. Kalau hasilnya sudah betul. Nah, kan kalau ada yang mau bertanya sebelum kita pindah ke sesi berikutnya. Jangan lupa isi link daftar hadir. Jangan lupa isi link daftar. Halo Pak Kyoto. Halo Titan. Ya, halo Bu. Gimana Bu ini? Halo Titan, bisakah kamu membacakan pertanyaan-pertanyaan temanmu yang ada di room chat? Siap, bisa Bu. Tolong suaranya dikeraskan sedikit ya. Ini nggak begitu dengar. Saya Bu. Oke. Oke, siap laksanakan. Online. Udah online. Nah, kepada semuanya saja yang tidak bisa mengakses video konten ini, nanti video akan kita upload di YouTube ya. Kalian akan Bu Eni kirimi videonya. Karena ini baru uji coba, memang kita belum buat 2 room, baru 1 room. Kemarin pengalaman hari kemarin itu pesertanya tidak mencapai 100. Jadinya menggunakan 1 room itu masih sisa banyak. Kalau hari ini peserta bisa mencapai melebihi 100 itu memang harapan kami, maka untuk yang berikutnya akan kami perbaiki untuk
Terima kasih semua atas masukannya. Semua siswa SMP Negeri 4 Pakem adalah siswa yang cerdas semuanya. Masukan-masukan akan kami lakukan. Terima kasih sekali, justru ini yang kita harapkan. Tadi nomor 14 sudah Bu Eni jawab. Ya, ada lagi pertanyaan yang lain. Kita ada lagi pertanyaan yang lain, Titan? Belum, Bu. Ada nggak ya Titan yang bertanya? Bu Eni. Ya? Untuk nomor satu, pertanyaan dari Ini Sofia siapa? Putri. Ini suara siapa kok merdu sekali? Maaf, mau lihat yang atas boleh? Boleh. Saya sebentar baru ada suara bel ini. Saya ulangi informasi dari Bu Eni. 1. Semua siswa yang hadir wajib mengisi presensi di link yang sudah dikirim di WhatsApp ini. Yang kedua, bagi yang terlambat hadir tidak usah khawatir kalau tidak bisa melihat soal yang di atas. Kenapa? Karena ini semua sudah secara langsung kita syuting, kita ambil videonya, dan nanti rekaman video akan bisa dimengerti? Bisa, Bu. Halo, bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke. Kalau kalian mau berbicara, mic-nya dinyalakan ya. Kalau mic-nya nyala, itu warnanya hitam. Kalau mic-nya mati, warnanya merah. Kalau kalian mau menjawab pertanyaan, diklik biar warnanya hitam. Jadi, bisa Ya, Bu. terus Ya, Bu. Halo Titan, Bu, untuk etikanya, halo apakah... Titan. Iya, Bu. Ada pertanyaan yang lain tidak Titan? Bu Eni tidak membaca dari Enggak, Bu. Cuma itu saja. tidak terjawab semuanya. Sudah, Bu. Oke, nanti jika ada pertanyaan dari temanmu kok Bu Eni belum menjawab, Bu Eni minta bantuan diingatkan, gitu ya. Ini Siap. Bu Eni akan naikkan layarnya. Nah ini tadi yang ingin melihat dari layar pertama. Ini. Nah, ini soal nomor 1. Nah, ayo tolong tadi yang pengen melihat layar di atas yang dikehendaki nomor berapa? Apa ya tadi namanya? Nomor 3, nomor 4, nomor 7, 8, 9, 10, 11. Mau lihat nomor 12, Bu. Nomor pitan 15. 12. Ini 12. Bu, yang 150 Newtonnya tuh dari mana ya, Bu? Ini beratnya ini. Ini masanya 15 kg. Ah, ya. Nah, kalau masanya 15 kg, kamu nyari beratnya dikali berapa? Kali 10. 10. 15 kali 10 kan 150. Udah paham? Paham, Bu. Nomor berapa lagi? Nomor 3, Bu. Pertanyaan dari... Nomor? Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Oh, yang anomali tadi ya? Ya, ini nomor 3. Yo, nomor 3. Ini perhatikan. Nah, gambar 2 penuh. Gambar 4 penuh. Tapi
Tapi hati-hati, gambar 2 itu dipanaskan dari 0 sampai 4. Kalau 0 sampai 4 itu terjadi anomali air. Ini anomali air itu apa? Anomali air itu keanehan. Kenapa aneh? Karena biasanya benda-benda itu kalau dipanaskan memuai atau bertambah volumenya. Tetapi khusus untuk air pada suhu 0 sampai 4 itu justru menyusut. Nah, seperti itu. Kalau menyusut berarti kan suhunya turun. Nah, ini nomor 2 turun. Yang nomor 1 naik, yang nomor 3 naik, yang nomor 4 naik tidak kuat, akhirnya jawabannya yang ini. Ada yang mau ditanyakan? Untuk nomor 4 Bu, nomor 4 yang bagian kalor lebih itu boleh minta Nomor tolong berapa? juga. Nomor 4. Nomor 4. Titan, suaramu kok kecil sekali ya? Oke Bu, sudah jelas? Rada agak mau ditambah. Nah, ini nomor 4 ya? Halo? Nah, ini nomor 4. Tadi saya mengatakan soal nomor 4 ini sebenarnya kan ada sesuatu yang kurang, tidak ada masalah. Tetapi kita berprasangka baik saja. Maksudnya berprasangka baik itu kita dianggap sudah tahu CS dan CR-nya. Kalau kita belum tahu CS dan CR-nya ya kita kemungkinan sulit untuk menyelesaikan soal ini. Berarti kalau misalnya, soalnya ini kan yang diketahui baru Z loh Bu. Jadi ya ini kan yang diketahui baru Z-nya Bu. Ya sih Bu, ini soalnya. Halo Bu. Halo Titan. Iya Bu. Gimana? Ya soalnya kan berarti ini soalnya tuh Bu yang kurang pas. Ya. Berarti kalau misalnya ini cuma diketahui Z, itu kemungkinan besar keluarnya air. Kalau diketahui Hanya disebutkan Z. zat, oh ini ya zat ini ya. Iya. Perhatikan grafik pemanasan zat berdasarkan grafik tersebut kalau zat ya ini zat kita tidak tahu. Jadi kesimpulan secara umum soal ini memang kurang lengkap. 1, masanya tidak ada, 2 zatnya ada. Nah, karena tidak mudah seperti itu, karena kita akan membahas Bu Eni OKAT, artinya saya coba ini saya misalkan zatnya adalah air. Kalau zatnya air itu kita tahu CS-nya sekian, CA-nya sekian. Satu itu, dan yang kedua ini besaran-besaran ini kan kaitannya dengan es dan air. Kaitannya dengan es dan air. Kalau 05 punyanya es, yang 1 punyanya air, C air, yang 80 punyanya kalor lebur es itu. Jadi kalau kita tidak tahu CS-nya, tidak tahu CR-nya, tidak tahu zatnya, apalagi nggak ada masanya, ya menurut Bu ini soal ini termasuk tidak dapat diselesaikan. Nah, dalam pembahasannya karena kita akan membahas ya saya berusaha melengkapi soal ini sehingga diperoleh jawaban yang sesuai. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu? Bu, pertanyaan untuk nomor 3. Ada pendapat? Nomor berapa? Nomor 3 Bu. Saya kembali ke 3. Ya, sebentar. 3. Ini ya, gimana pertanyaannya? Untuk bejananya itu memuai juga nggak Bu? Wah, kecil sekali suaranya, Rita. Untuk Kamu bejananya. mendekat ke mic-nya. Kamu pakai headset nggak? Iya Bu. Tapi kok volumenya kecil ya? Berarti saya murahan Bu. Halo, tes. Sudah jelas belum Bu? Nah, ini sudah. Yuk, lanjut. Nah, ada pendapat mengatakan
pertanyaan dari teman ya Bu, itu untuk wadahnya memuai juga nggak Bu ketika dipanaskan? Ya, kontaknya semua benda itu harus dipanaskan memuai. Ya, oke, Bu ini paham sekali dengan pertanyaan. Konsepnya itu semua benda dipanaskan memuai. Tapi dalam konteks di soal ini itu titik beratnya adalah di air. Titik beratnya adalah di air. Jadi menurut soal ini diasumsikan itu adalah itu ukurannya lebih kecil dibanding pemuaian air, atau diasumsikan juga titik beratnya adalah pada pemuaian air. Jadi titik beratnya pada air dan Air, ya, titik beratnya pada air, karena di soalnya dituliskan perhatikan gambar 14 bencana berisi air. Nah, jadi titik beratnya berada di air. Di sini pun itu kalian yang bertanya itu betul sekali dan lebih senang sekali, berarti ilmu kalian luas sekali. Tetapi di sini kita harus tahu, kita tidak diberitahu wadahnya ini terbuat dari apa. Wadahnya terbuat dari apa, terus koefisien uangnya berapa, kita juga tidak diberitahu. Sehingga menurut konteks soal ini itu titik beratnya adalah di air. baik Bu, terima kasih. Oke, soal berapa lagi? Nomor berapa lagi? Kalau sudah tidak ada yang bertanya, sekarang sudah jam 10.07, kita pindah ke order 2. Bisa? Bisa Bu. Tip ya, paket 1 semua sudah jelas semua nggih? Jelas Bu. Oh, kalau masih ada yang belum jelas ya nanti ditanyakan, bisa foto kirim ke Google Classroom, ke Google Classroom kalian ya. Baik ke Google Classroom versi kelas kecil maupun versi kelas besar yang bisa dibaca semua. Sekarang Bu ini pindah ke paket 2. Kita pindah ke paket 2. Ini yang paket 2. Bisa terbaca dengan jelas? Jelas. Ya, alhamdulillah. Bisa. Ya, sip. Bisa dimulai. Soal nomor 1. Oke, soal nomor 1. Halo Titan. Halo Titan. Iya Bu, Titan di sini. Oh ya, coba kamu cek nanti biar di layarnya Bu ini tidak bentar. Cek saat ini yang online ada berapa? 120. 100? 120 itu ada Bu ini 2 orang. Oh tidak apa-apa, saya wajib ada karena Iya, partisipan 102. Ini kan Bu Eni sambil uji coba WebEx. Kemarin info yang kita terima 100 ternyata kan bisa sambil tambah ini sambil perbaikan itu ya. Oke Bu. Oke, kita mulai dari nomor 1 seperti paket yang pertama. Ini mengukur panjang, yang ini mengukur lebar, ini mengukur tinggi. Hati-hati kalau di sini tidak menggunakan neraca. Kalau tadi kan neraca untuk mengukur massa ya. Kalau ini kan pegas hanya meter itu kecenderungannya mengukurnya adalah mengukur berat. Nah, mengukur berat kenapa? Karena ini dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, dari besaran yang diperoleh oleh kami ini berarti besaran turunannya yang bisa diperoleh dari besaran pokok ini loh ya, ini PLT itu adalah luas, yaitu panjang kali lebar, terus volume panjang kali lebar kali
ditulis, atau ada ditulis BJ yang rumusnya berat dibagi volume. Kalau tadi soal yang paket 1 kan jawabnya luas, volume, massa, yang ini luas, volume, berat. Tahu perbedaan antara paket 1 dan paket 2 ya. Nomor 2, hati-hati kalau tadi soalnya di bawah 0 derajat. Nah ini soalnya pada suhu 100 cr air pada suhu 100 derajat Celcius. Nah nanti kita cek, ini kan mau menuju gas ini, mau menuju gas, berarti molekul-molekulnya mudah bergerak, bentuk dan volumenya tetap, tidak salah. Partikel berikatan sangat lemah, betul. Susunan partikelnya tidak teratur, betul. Jarak antar sangat dekat, salah. Tapi yang betul itu 1, 3. Ya, idem soal nomor 3, hati-hati. Kalau tadi yang anomali nomor 2, sekarang yang anomali itu yang 3. Anomali nomor 3 berarti volumenya menyusut. Yang nomor 1 itu naik, nomor 2 itu naik karena sudah penuh, berarti turun. Nomor 3 itu menyusut alias turun, nomor 4 turun. Sekali lagi, titik berat soal ini adalah ada pada air. Soal nomor 4. Nah, nih, soal nomor 4, kalau tadi Bu Eni mengasumsikan, walaupun kita tidak tahu masanya berapa, mengasumsikan itu 1 sebagai air, 2 kita sudah tahu CSV airnya, sehingga diperoleh 80 tadi. Nah, untuk sekarang soalnya itu kan perhatikan grafik pemanasan es sehingga menjadi air, padahal kita tidak tahu masanya, tidak tahu C-nya es, tidak tahu C-nya air. Nah, dari ini kita berarti kalau mau mencari C air, ini mau mencari C air berarti yang ini kalau jenis air kita menggunakan grafik yang ini. Nah, grafik ini itu besarnya V 16.250 dikurangi 8.250, hasilnya 8.000. 8.000 sama dengan M kali C kali delta T. Nah, M-nya tidak diketahui, C-nya suruh nyari, delta T-nya 80. Tetapi saya di pembahasan ini mencoba menyelesaikan supaya ada jawabannya. Saya OKAT itu masanya 100 gram. Jadi silahkan di soal kalian supaya soal ini bisa diselesaikan dengan baik, kalian tambahkan masanya 100 gram. Nah, jadinya nanti kita peroleh C air sama dengan 80 dibagi 100 kali 80, berarti 8.000 dibagi 8.000, hasilnya 1 kalori per gram derajat Celcius. Jadi ya nomor 4 ini memang saya ngotak-atik sendiri supaya option yang ada di sini itu salah satu ada yang ternyata M-nya saya coba 100 tepat dan diperoleh C air 1 kalori per gram derajat, dan itu sudah C air itu besarnya 1. Nomor 5 pertanyaannya molekul senyawa. Kalau molekul senyawa harus ingat berbeda. Nah, ini atomnya berbeda. Kalau atomnya berbeda berarti yang cocok adalah gambar 1, gambar 4. Kalau gambar 2 dan 3 itu ingat apa? Berarti jawabannya betul adalah B. Soal nomor 6, silahkan dituliskan seperti ini kalau mengerti
basa-basa asam. Ini asam, ini basa, asam, basa-basa asam. Pertanyaannya adalah yang basa. Kita lihat yang B semua, basa. Basa. Ini basa, ini basa. Berarti jawaban yang betul 2, ini 2, 4, 5. 2, 4, 5. Jadi jawabannya yang Nah, kita pindah ke soal nomor 7. Nomor 7 materinya zat aditif yang ditanyakan pemanis dan pengawet 2. Pemanis dan pengawet 2. Nah, ini dari komposisi ini yang termasuk pemanis itu, tapi kan ini asesulfamida itu juga pemanis, ini yang biasa. Sedangkan natrium benzoat itu termasuk, ya, garam juga termasuk. Kategorinya bisa juga kita masukkan dalam pengawet. Tetapi alami pertanyaannya bukan. Berarti jawaban yang tepat. Silakan cermati semuanya. Ini untuk soal nomor 8. Nah, ini kemarin pada saat pembelajaran yang presentasi kelompoknya Titan ya, kelompok dan kelompoknya Titan hasilnya. Iya Bu. Nah, ini Cl gampang banget ya, nomor atomnya 17, berarti proton elektronnya 17, betul kan? Terus nomor masanya 35. Nomor massa menunjukkan proton tambah neutron, berarti neutronnya 35. Proton 17, elektron 17. Nah, ini soal nomor 9. Nah, ini soalnya itu clue-nya adalah melalui tetesan oli. Saya garis bawah, melalui tetesan oli. Kalau melalui tetesan oli, kita membacanya searah dengan arah mobil truk. Dalam soal ini truk. Ini truknya berjalan ke kanan, berarti diperlambat. Ini berjalan ke kanan, berarti dipercepat. Nah, ini berjalan ke kiri, berarti dipercepat. Ini berjalan ke kiri, berarti yang diperlambat itu 1 dan 4, yang dipercepat 2 dan 3. Berarti jawabannya yang di kiri itu nomornya 1 atau 1 dan 2. Berarti jawaban yang betul adalah yang betul yang nomor 10. Nah, nomor 10 itu masanya 4 tambah 6, 10. Masanya 4 tambah 6, 10. Ini saya tuliskan 10. Terus gayanya itu 50. Gaya geseknya 10 tambah 10. Berarti ini 20. 50 kurangi 20. Berarti 30. Masanya 10. Berarti 30 dibagi 10. 3 Newton per kilogram. Sama dengan 3 meter per sektor. Jawaban yang kedua. Nomor 11. Nah, nomor 11 pertanyaannya adalah hukum 1 Newton. Kita lihat satu persatu. Pernyataan 1, saat kita naik motor dan motor badan kita tergolong ke belakang, itu hukum Newton 1. Pernyataan nomor 2, dayung mendorong air ke belakang, perahu tidak kan, berarti dua badak bermassa sama saling dorong. Bermassa sama saling dorong. Keduanya tidak ada yang bergeser posisinya. Berarti bukan satu. Roket terbang vertikal ke atas melawan beratnya. Berarti hukum 3. Kertas terletak
bertanya untuk nomor 11 pernyataan nomor 3. Pernyataan nomor 3 kalau kita disuruh menentukan itu hukum Newton 1 atau 2, kita lebih cenderung kemana, Bu? Soalnya itu kalau misalnya kita lihat dari sistemnya itu juga bisa sigma F, Bu. Ya, betul sekali. Ini setelah koma keduanya tidak ada yang bergeser posisinya. Artinya ya. Nah, kalau misalnya dia bergeser posisinya, berarti masuknya itu Newton yang ke 2. bisa kita. Bisa, Bu. Oke, lanjut nomor 12. Nah, ini nomor 12. Nomor 12 itu kita cari gaya totalnya dulu. Ini yang narik berarti di sini posisinya ke atas kan. Narik itu 500. Terus gaya ke bawahnya itu adalah gaya berat. Berarti 20 dikali 10 sama dengan 200. Ini gaya totalnya 300. Sedangkan usaha total itu F kali S. Sigma F kali S. Sigma F kali 10 berarti dari Izin bertanya lagi untuk nomor 12. Oh, yang ini ya. Iya, Bu. Untuk jadi kalau misalnya ya, Bu, itu sistemnya itu ada keuntungan mekanik. Nah, itu berarti yang dibagi dengan keuntungan mekaniknya itu beratnya, Bu. Beratnya dibagi dengan keuntungan mekanik dulu, terus baru nanti dikurangkan dari gaya F500 Newtonnya itu, Bu. Kalau kita mau mencari keuntungan mekanik, kita tahu kalau ini sistem katanya seperti ini, Iya, tapi jika ada, Bu, jika gimana? jika pada suatu saat nanti ada soal yang dikembangkan, ada keuntungan mekaniknya gitu, Bu. Berarti kita beratnya itu 20 dikali 10 meter Newton dibagi dengan keuntungan mekaniknya terlebih dahulu. Ya. Atau 500 dikurangi 200 ton dibagi dengan mekanik. Nah, ini lebih kita prioritas. Bisa juga ya. Jadi memang soal nomor 12 itu kalau dikembangkan bisa muncul beberapa alternatif soal, dan kita harus pandai-pandai menganalisis. Bisa dilanjut soal nomor 13? Bisa, Bu. Terima kasih. Soal nomor 13, gerhana matahari yang di tengah bulan, betul ya? Gerhana matahari itu yang di tengah bulan. Kita lihatnya di tengah bulan dari gambar ini. Kita lihat yang di tengah bulan itu gambar yang D. Jawabannya yang kalau C itu pasang tertentu, yang B juga pasang tertentu, yang ini adalah pasang maksimum. Pasang maksimum. Jawabannya D. Nah, nomor 14, coba dicek barangkali hati-hati ini Budi dan Iwan. Nah, ini bendanya, ini jaraknya itu 0,25 ya. Ini 0,25. Berarti untuk sistem 1 itu keuntungan mekanik L-nya itu 1,5. Ini panjangnya ini 1,5. Sedangkan lengan bebannya 0,25. Berarti 1,5 dibagi 0,25 itu sama dengan
menggunakan sistem 2, titik tengahnya di tengah, hati-hati. Kalau titik tengahnya di tengah berarti lengan bebannya ini 0,25, lengan kuasanya itu berarti yang ini, lengan kuasanya yang 1,25. Terus kita bagi 1,25 dibagi 0,25 sama dengan 5. Ya, perbandingan keuntungan mekanis 1 dan 2 adalah ini. Nah, alias lebih gede yang sistem bar. Soal nomor 15. Nah, ini soal nomor 15, ini penyelam 1 di atas, penyelam 2 di bawah. Ini jelas kalau tekanan hidrostatisnya gede yang penyelam 2. Cek di soalnya juga yang penyelam 2. Kita cari dari tekanan hidrostatis penyelam 1 itu kita boleh kedalamannya meter. Rumus yang digunakan rho dikali G dikali H, kita boleh 8 meter. Yang H2 kita boleh 12 meter. Berarti H2 dikurang 1 sama dengan 4 meter. Selisih mereka ini 4. Yang A. Soal nomor 6. Nah, soal nomor 16 seperti tadi, setengah gelombang ini 20, berarti panjang gelombangnya 40. Ini T-nya, karena dari titik A sampai titik C itu kan 1. Ini periode. P sama dengan lambda dibagi T sama dengan 30 cm. 1 cm per nomor 17. Agak pecah ya. Kamu tolong lihat di soalnya yang kamu miliki. Nah, biar ya. Nah, itu untuk soal nomor 17 yang sebelah kiri tadi kepotong itu saya bacakan. Nah, ini bayangan terbentuk berukuran 1/4 kali. Berarti perbesarannya hanya 1/4. Kalau perbesarannya 1/4, padahal M itu sama dengan S aksen per S, S-nya 20, berarti S aksennya kita peroleh 5. Nah, S aksennya ini kita peroleh 5. Kita masukkan 1/F sama dengan 1/20 ditambah 1/5. Kita peroleh F-nya 4 cm. Yang harus kita ingat bahwa fokus dari soal ini, fokus lensa pada soal ini adalah. Nah, sekarang jika lilin digeser 12 cm, lilin digeser 12 cm mendekati lensa, hati-hati. 12 cm mendekati lensa, berarti 20 dikurangi 12, berarti sama dengan 8. Nih, sama dengan 8 cm. Nah, 8 cm ini ternyata adalah titik P. Kalau titik P berarti seperti tadi soal yang pertama, titik P itu adalah titik pusat kelengkungan alias 2F. Jelas sifat bayangannya sama besar, terbalik, nyata, bisa ditangkap layar, itu artinya nyata, sejati, terbalik dan sama besar. Yang kita pindah ke soal nomor 18. Nah, ini gampang sekali. Benda P dan T kaca, berarti ini bermuatan positif. P positif, tarik-menarik dengan V, berarti V-nya negatif. T tarik-menarik dengan R, berarti R-nya negatif. I negatif, tolak-menolak dengan S, berarti S-nya juga negatif. Nah,
Kesimpulannya, P-nya negatif, R-nya negatif, dan S-nya tidak. Soal nomor 19, mari kita cek bersama. Bu Eni menghitung berkali-kali, hasilnya seperti ini, tolong nanti disampaikan di Vicon kita ini. Semuanya dicek ya. Ini Bu Eni sudah belum berhitungnya. 10 kali 4, berapa Titan? 10 kali 4, semuanya saja 40 ya? 40 Bu. 40 kali 10 berapa? 400. Berarti 1 betul nggih? Tuh Bu. 5 kali 2 10 kali 10 100 100 kali 1 kali 10 1000 yes, 300 kali 1 kali 3 900. ini ditambah berapa? Yuk semuanya dicek ditambah 2400 betul nggak? Betul Bu. Ya betul. Hah? 2400 betul lah. Ini yang diminta 1 bulan 29 hari. Bu ini nyarikannya 2400 kali 29 itu hasilnya segini. Tolong dicek, barangkali Bu ini tergesa-gesa mengalihkan sehingga kepleset. Coba Titan dan semuanya saja, karena di room kita ini Titan membantu Bu ini sebagai moderator ya. Barangkali yang lain ada yang belum tahu. Di room kita ini tadi Bu ini sudah Japri sama Titan untuk membantu Bu ini sebagai moderator, karena memang diperlukan moderator supaya pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Bu ini tidak punya maksud apa-apa kok yang dituduh bukan yang lain, karena yang komunikasinya tadi bisa antar tempat bukan, maka Titan Bu ini dulu membantu moderator. Begitu ya Titan tadi kronologinya ya. Siap Bu, benar. Nah, tolong dikalikan, ini sudah betul Bu ini? Benar Bu, dari kemarin aku hitung juga segitu Bu. Oh nggih, berarti kalau segini berarti jawabannya ada enggak? Ada Bu, tapi nggak ada pilihannya. Nah iya, jawabannya ada ini tapi pilihannya tidak ada ya. Setuju Yap. semuanya? Setuju Bu. Pindah. Berarti itu dari pusatnya dibonusin Bu. Ini belum tahu dari sananya. Nanti Bu ini ceknya kalau sudah baca analisisnya. Siap Bu. Kalau sudah baca analisisnya Bu ini. Kemarin kan ini ada terus mengerjakan. Nah sekarang nomor 20. Seperti tadi, ini semua kalau mengerjakan soal seperti ini dilihat dari baterainya. Ini positif, berarti arusnya ke sana, terus ke sana, lewat depan atau belakang? Lewat depan Bu. Ya, lewat depan. Kalau lewat depan berarti sini benar selatan ya. Ini ke sana, terus ini ke sana, gitu. Ini lewat belakang. Kalau lewat belakang berarti sini benar U. Coba silakan dicek benar U enggak, Bu Neni? Halo? Halo Bu, benar Bu. Ya, benar U. Otomatis ini S. Kalau sudah kita temukan kutub-kutubnya, kita langsung bisa menjawab. Magnet diam, jelas salah. Berputar, jelas salah. Magnet bergerak ke arah P, ya salah karena ini tolak menolak. Magnet bergerak ke arah X, nah ini U, ini S. Jawabannya yang D. Bu, kalau magnet berputar itu dalam kondisi apa? Kalau magnet berputar berarti sini ditolak, sini ditolak. Jadi dia Tolak kedua sisi Bu. S. Ya. Tidak mumpung-mumpung. Ya akan nggak ada yang Nggak ada yang mau nerima Bu. Hah? Nggak ada yang mau nerima. Nah, tapi bisa jadi ketika S-nya ke sana bisa jadi ketarik elektriknya, berputar terus berhenti kalau sempat ditarik. Bisa nggak? Mungkin toh? Mungkin saja ya. Mungkin Bu, mungkin. Nah, besok kalau ada soal seperti ini, hati-hati mengerjakannya seperti itu. Sekarang soal nomor 21. Nah, ini 21 wajib pertama yang kita cari adalah R total. Ini paralel, paralelnya diperoleh 4,8. Terus diseri dengan 10, berarti 14,8. Terus ditambah ini R kecil. R kecil selalu dilihat.
R kecil selalu dilihat. Kalau kalian sudah ngeprint soalnya, silahkan diberi. Karena yang ini temukan beberapa siswa itu R kecilnya tidak dihitung. Nah, ini 14,8 ditambah 0,2 berarti 15. Kita peroleh sebentar ya, baru tanda bel. Ini Pak Anung juga hadir di ruangan ini. Silahkan pertanyaan-pertanyaan nanti ditulis di room chat seperti tadi. Bu Eni ada yang membantu menjawab. Kita lanjut soal nomor 21. Ini I-nya berarti kita peroleh dari tegangan. Tegangan itu yang 3 volt. Bu Eni, tegangan kok itu lambangnya E ya, I lemen. Dan ya, lemen kan di buku kalian juga ada lambangnya E. Ini maksudnya adalah tegangan 3 volt dibagi 15, berarti 0,2 ampere. Arus yang mengalir di sini adalah 0,2. Jawabannya yang ini saya tinggal. Soal nomor 21 ini bisa dikembangkan. Berapa besar arus yang mengalir pada ini 6 ohm? Berapa besar arus yang mengalir pada 24 ohm? Bisa dikembangkan. Silahkan kalian tidak hanya terpaku pada satu ini, bisa nanti utak-atik dicari I1-nya, dicari I2. Sekarang kita masuk ke soal nomor 22. Nah, ini seperti gambarnya seperti soal pertama. Tapi di sini gerakannya adalah dinamo sepeda berputar makin lambat. Kamu ingat ketika percobaan kemarin kamu menggerakkan magnet dengan lambat, itu menghasilkan simpangan dari galvanometer kecil. Kalau simpangannya kecil berarti tegangannya kecil. Kenapa tegangannya kecil? Karena perubahan garis gaya magnetnya itu hanya sedikit. Kalau di sini ditulis perubahan medan magnet dinamo makin lambat karena sedikit. Nah, karena GGL-nya mengecil atau tegangannya mengecil, tegangan GGL itu sama ya. Tegangan GGL itu sama, dia mengecil, maka lampunya ini lampu sebenarnya akan lebih redup. Jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, ini paket 2 sudah kita jawab. Nah, silahkan yang mau bertanya, mau lisan boleh, tapi dengan cara menyalakan mic. Mau ditulis di kolom chat juga boleh, tetapi Bu Eni minta bantuan Titan untuk membacakan pertanyaan. Silahkan Titan. Siap Bu. Aman Bu, belum ada yang mau tanya. Alhamdulillahnya Bu Eni itu kalian sudah paham semuanya. Alhamdulillah. Pesan-pesan Bu Eni itu tadi teliti, lalu juga terus mengembangkan soal ya. Clear ini sampai terakhir di chat. Gimana teman-teman? Clear? Ini posisi jam 10 lebih 40 menit. Cukup. Ada beberapa siswa yang masuk di kelas 111 Bu. 11. Alhamdulillah banyak sekali. Terus yang berikutnya lagi, kamu tuliskan di room chat, barangkali masih ada temanmu yang belum menulis daftar hadir. Daftar hadir sangat penting dalam kondisi seperti ini. Ya penting terus di mana-mana, tapi apalagi kondisi seperti ini. Semua wajib menulis daftar hadir dengan identitas yang resmi. Identitas yang resmi semuanya ya. Alhamdulillah kalau sudah tidak ada yang bertanya, mungkin untuk yang berikutnya Pak Anu mungkin mau tambah.
bersama Bumi. Silahkan kalian koordinasinya sama Bumi menggunakan aplikasi apa monggo. Yang terakhir ini ucapan alhamdulillah dengan alamin. Telepon pertama kita dari ini berjalan dengan benar, komunikasi juga lancar. Siswa yang ingin bertanya juga langsung bertanya. Ini senang sekali. Kalau masih ada jawaban yang sekiranya kalian masih ingin bertanya, boleh dikirim via Google Classroom di kelas kalian. Nah, ini akan lebih sering membuka karena kita pembelajaran. Bisa juga japri via WA. Nah, saya akhiri pertemuan kita kali ini. Besok bisa mengikuti ujian dengan lancar, memperoleh nilai yang maksimal dan akhirnya bisa mendapatkan sekolah yang dicintai. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya. Silakan